Siapa yang tidak tahu Dr. honoris causa Haji Muhammad Ridwan Kamil? Lahir 4 Oktober 1971. Dikenal dengan sapaan Kang Emil, adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018 lalu. Ia terpilih bersama Burhanul Ulum pada Pilgub Jawa Barat. Sebelumnya, Ridwan menduduki posisi Wali Kota Bandung. Pernah aktif sebagai seorang arsitek, Ridwan Kamil telah merancang banyak karya yang mendunia. Alumni Teknik Arsitektur ITB ini sempat magang di firma arsitektur sebelum melanjutkan studinya di College of Environmental Design, University of California. Lewat firma arsitektur yang dibangunnya, Urban, ia telah merancang berbagai bangunan ikonik di Indonesia maupun negara-negara di Asia. Menurut laman resmi Urban, Ridwan Kamil sampai memenangkan beberapa penghargaan berkat karya-karyanya. Melansir dari CNBC Indonesia, berikut adalah 10 karya arsitektur yang dirancang oleh Kang Emil. Masjid Terapung yang berlokasi di Gede Bage, Bandung ini memiliki kapasitas 60.000 jemaah. Berdiri di lahan seluas 25,9 hektar, masjid ini memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari manasik haji, penginapan, perpustakaan hingga ruang pertemuan. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar terhenti karena pandemi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis meresmikan Masjid Terapung di Gede Bage, Bandung tahun depan. Pembangunan Masjid Al-Jabar dihentikan selama 1,5 tahun karena terimbas badai COVID-19. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar bisa kembali dilanjutkan setelah 1,5 tahun terhenti selama pandemi COVID ini, tulis Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya. Pekerjaan konstruksi masjid dengan konsep terapung itu dikerjakan oleh konsorsium kontraktor Adikarya dan HK. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan Masjid Al-Jabar bakal dilengkapi dengan Museum Rasulullah dan Museum Al-Quran di lantai dasarnya. Masjid Al-Safar diresmikan pada tahun 2017. Didesain oleh Ridwan Kamil, masjid ini terinspirasi dari topi adat Sunda. Berlokasi di res area 88B di Tol Purbalunyi, Masjid Al-Safar bisa menampung hingga 1.200 jemaah. Terdapat fasilitas taman dan kolam yang membuat suasana masjid semakin asri. Satu hal yang membuat Masjid Al-Safar populer adalah lantaran desainnya yang asimetris. Kemudian masjid ini memiliki desain yang memanfaatkan pemandangan perbukitan di sekitar bangunan. Tak sedikit juga yang menyebut desain bangunan ini mirip ikat kepala masyarakat Sunda dengan menggunakan konsep struktural atau pahatan. Masjid ini adalah proyek yang dirancang berdekatan dengan makam putra sulung Ridwan Kamil. Al-Mumpade sendiri diambil dari nama belakang putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Dalam bahasa Arab, Mumtaz juga memiliki arti terbaik. Gubernur menyebutkan bahwa masjid ini didirikan sebagai bentuk rasa kasih sayang. Bahkan nama masjid ini sama persis dengan nama Ariel. Ridwan Kamil, ayah dari Eril atau Meril Khan Mumtaz, mengatakan bahwa ia sangat senang dengan air. Bahkan dalam beberapa karya arsitek milik Ridwan Kamil memiliki ciri khas yaitu air. Seperti Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, di mana tempat imam di depannya ada air, bukan tembok. Kemudian karya arsitek Ridwan Kamil lainnya adalah Masjid Al-Jabar yang terkenal dengan Masjid Terapung karena dikelilingi oleh air. Bahkan rumah pribadi milik Ridwan Kamil yang diberi nama Rumah Botol di Cigadung pun memiliki banyak kolam. Bukan hanya itu, Ridwan Kamil mengumpulkan 30.000 botol bekas untuk membangun rumah botol.
Rumah ini merupakan kediaman pribadi Ridwan Kamil dan keluarga sebelum dilantik jadi wali kota Bandung. Dinilai sangat ramah lingkungan. Rumah botol ini sampai meraih penghargaan Green Design Award dari Asia Building Construction Information (BCI) ADB pada 2009 lalu. Masjid 99 kubah ini dibangun pada tahun 2017 saat Ridwan Kamil masih menjadi wali kota Bandung. Masjid ini dibangun dengan 99 kubah, mengikuti Asmaul Husna. Dibangun di kawasan reklamasi Pantai Losari. Masjid 99 kubah memiliki luas bangunan 72 kali 45 meter persegi. Masjid ini juga terbaik menjadi 3 area, yaitu ruang salat yang bisa menampung 3.880 jamaah, ruang mesanina yang dapat menampung 1.005 jamaah, dan pelataran suci yang dapat menampung hingga 8.190 jamaah. Pada tepian pantai Losari di kota Makassar, berdiri masjid unik dan cantik, Masjid 99 kubah. Sesuai namanya, masjid ini dipercantik dengan puluhan kubah. Kubah-kubah berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga besar, semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, oranye, dan kuning. Dari kejauhan bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari. Tepatnya berada di kawasan CPI, Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Museum Tsunami Aceh merupakan tempat bersejarah yang dibangun untuk mengingatkan kepada generasi yang akan mendatang mengenai kejadian bencana gempa dan tsunami di Samudera Hindia pada tahun 2004 silam yang merenggut 227.000 korban. Gempa bumi dengan kekuatan 9,1 skala Richter dan ketinggian tsunami hingga 30 meter ini begitu dahsyat. Karena itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Nanggro Aceh Darussalam, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Ikatan Arsitek Indonesia membangun Museum Tsunami Aceh dan meresmikannya pada tahun 2009. Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu karya Ridwan Kamil. Kang Emil memenangkan sayembara desain Museum Tsunami tingkat internasional pada tahun 2007. Konstruksi bangunan Museum Tsunami Aceh sangat indah dan kaya akan makna. Temboknya berkelok dan isi relief geometrik membuat tempat bersejarah ini semakin memukau. Ketika masuk, Aladiners akan menelusuri lorong atau koridor gelap dan sempit sepanjang 30 meter di antara dua dinding air setinggi 22 meter. Suasana ini dibuat untuk membuat Aladiners ikut merasakan rasa dan situasi panik saat tsunami menerjang. Museum Tsunami Aceh terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 adalah tempat yang berisi rekam jejak mengenai tsunami mulai dari pra-tsunami, saat tsunami, dan pasca tsunami. Pengunjung juga bisa melihat foto-foto peristiwa, artefak jejak tsunami beserta replika dioramanya. Bukan hanya berkarya di dalam negeri, Kang Emil juga menjadi salah satu orang Indonesia yang mengerjakan proyek di luar negeri, salah satunya Marina Bay Waterfront Master Plan. Gedung Marina Bay menjadi salah satu gedung ikonik di Singapura. Melansir CNN Indonesia, dalam wawancara dengan salah satu media, Kang Emil mengakui sempat terlibat proyek besar ini. Bentuk bangunannya ditandai dengan ikon kapal yang berdiri di atas 3 gedung pencakar langit sebagai fondasinya.
Beijing Finance Street Superblok Tiongkok merupakan karya arsitektur Ridwan Kamil lainnya di luar negeri. Menurut CNN Indonesia, gedung ini memiliki ruang terbuka hijau dan area parkir tak terlihat di permukaan. Karya ini pernah diumumkan sendiri oleh Kang Emil dalam unggahan Instagramnya pada tahun 2015 lalu. Unggahannya menunjukkan foto gedung Beijing Finance Street. Ini salah satu karya urban desain saya sebelum jadi wali kota. Pusat bisnis di Beijing. Namanya Beijing Finance Street. Bandung Teknopolis akan seperti ini insya Allah, tulis Ridwan Kamil. Berusia tepat 20 tahun, proyek Ningbo Nuton di Tiongkok dikerjakan Ridwan Kamil pada tahun 2002. Ningbo Nuton adalah proyek perombakan kota Ningbo di Tiongkok menjadi lebih modern. Proyek ini juga dikabarkan Kang Emil lewat Instagram resminya pada Februari 2016. Bahagia itu adalah dikasih tahu kalau kota baru di Ningbo Nuton di China yang saya desain 13 tahun lalu, sekarang sudah jadi. Salah satu anugerah terbesar Allah kepada kita adalah daya imajinasi. Mari gunakan sejauh mungkin, tulis Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terharu Masjid Sheikh Ajlin di Gaza. Palestina akhirnya bisa mulai dibangun kembali setelah 7 tahun lalu hancur oleh Israel. Kang Emil menjadi arsitek pembangunan masjid atas permintaan Lembaga Aman Palestina. Ridwan Kamil menjelaskan masjid yang dirancangnya menyimbolkan kemajuan pada zaman sekarang sesuai keinginan masyarakat setempat dan penggagas. Kang Emil kemudian menyimbolisasikan nilai-nilai Islam ke dalam geometri yang terdiri dari 3 titik. Ridwan Kamil berharap pembangunan kembali Masjid Sheikh Ajlin dapat mengembalikan kejayaan bangsa Palestina yang selalu didukung Muslim di Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu mencintai Palestina. Kita akan selalu berada di belakang mereka. Saya menggunakan imajinasi untuk mendesain masjid ini agar kita bisa mengembalikan kebanggaan Palestina, katanya.